udah rilis ya Tsukimichi, dan berhubung Tsukimichi sudah rilis ya kan, makanya di video kali ini gue mau nge-reaction and nge-breakdown Tsukigami Chibiku Isekai Doujou Season 2 yang apakah Tsukimichi ini bisa melampaui Chiumaho ya kan, yang gue gadang-gadang sebagai salah satu anime terbaik di musim ini ya. Karena ya Chiumaho kan lumayan tinggi nilainya dari gue, dan ya apakah Tsukimichi ini bisa melampaui itu? Mari kita lihat ya. Di scene pertama kita dikasih lihat penjelasan di season 1. Apa yang dilakukan Makoto di season 1 yang menurut gue cukup oke dibanding Kagen no Jutsu Rakusai yang si siapa? Cheat bilang begini, abis itu begini, dan ya Tsukimichi lebih proper lah buat menjelaskan apa yang dia lakukan di season sebelumnya gitu loh. Openingnya enak ya guys ya. Sumpah openingnya enak loh ini. Rootnya keren cok, sumpah. Nih desain rootnya keren, gila. Desain rootnya di luar ekspektasi gue ya. Gue nggak nyangka root bakal dikasih desain sekeren itu gitu loh. Gue pikir desainnya bakal cowok cantik gitu loh. Atamio yang begini kare loh. Apanya yang kare bangke? Ya Allah, masa kare make emerald? Rasis anjing. nih bagus sih, pemilihannya bagus nih. Pertarungan gak pentingnya di skip aja. Ini benar-benar gak penting pertarungan sama para NPC, dan langsung di skip ke bagian ya Makoto udah menang aja, udah berhasil mukulin mereka gitu loh. Ini bagus sih pemilihannya, jadi nggak terlalu bertele-tele gitu kan. Waktu Makoto benar-benar menggunakan sihir kedap suara, bukan kedap suara doang, intinya sihir buat melenyapkan suara yang ada di situ, itu benar-benar nggak ada suaranya sama sekali. Bahkan backsound aja nggak ada loh. Kayak memperjelas kalau ini loh sihir tanpa suara gitu loh. Sihir buat menghilangkan suara tuh begini, nggak bakal ada suara sama sekali. Ini detail yang bagus sih. Buat gue nilai kalau Tsukimichi Season 2 ini belum bisa melampaui Chiumaho ya. Karena ya secara visual, secara grafis udah kalah sama Chiumaho. Tapi kalau dinilai secara pacing cerita, motion, terus juga efek, itu sebenarnya nggak kalah sama Chiumaho. Kalah dari Chiumaho itu cuma di visual, masalah visualnya doang. Dan buat komedi Tsukimichi kena, terus cara penjelasannya kena, terus juga soal pemilihan dialognya bagus, pacing ceritanya juga oke, nggak kecepatan, nggak kelamaan, dan ini yang gue suka. Pacing cerita jangan kecepatan dan jangan juga kelamaan, pas di tengah-tengah gitu loh. Dan Tsukimichi ini berhasil untuk membawakan pacing cerita di tengah-tengah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Selain itu ya seiyunya juga bagus, penuh dengan pembawaan di season 1 ini. Apalagi waktu Makoto ngomongin soal Dewi Bug ya kan, itu wah kayak dendam kesumbet banget, itu bagus sih. Terus juga soal detailing kayak penggunaan sihir anti suara ya kan, yang menghilangkan suara, itu juga detailnya bagus banget, sampai suara backsound pun ikut lenyap gitu loh. Dan soal action di awal-awal tuh yang NPC nggak penting benar-benar dicepetin, kayak apa sih lu nggak guna, udahlah cepetin aja gitu. Itu juga oke gitu. Kalau ditanya ada skip apa enggak, jelas ada skip, karena kan pacing ceritanya dinaikin dari yang sebelumnya. Jadi ya pasti jelas ada skip lah. Buat season 2 episode awal kita udah dikasih lihat action fight yang Makoto make panah api, itu udah bagus banget sih. Dan awalnya gue kira malah season 2 episode 1 itu kita bakal dikasih lihat Hibiki sama si Tomoki loh. Kan harusnya dikasih lihat mereka dulu tuh waktu pertama kali mereka ke Isekai ya kan. Harusnya dikasih lihat soal mereka. Cuma di season 1 di skip ya kan. Di season 1 di skip, yang jadinya kita pikir, atau lebih tepatnya gue pikir itu bakal masuk ke season 2 episode 1 di bagian prolog gitu loh. Tapi ternyata tidak. Ya apa mungkin penjelasan soal si pahlawan badut sama pahlawan rasis itu bakal di skip pas pertama kali ke Isekai? Ya gue nggak tahu juga sih. Karena ya kalau di skip juga buat gue ya udah nggak penting-penting banget. Tapi buat lu yang belum baca WN-nya, belum pernah dengerin rangkuman cerita dari gua atau ya dari orang lain, pasti ya itu salah satu misi buat lu. Karena ya lu nggak tahu tentang Hibiki, lu juga nggak bakal tahu tentang Tomoki kalau lu nggak pernah dengar rangkuman soal Tsukimichi.
Gue udah nonton dan B aja sih episodenya. Iya, gue bilang B aja, bagus. Cuma nggak bisa gue bilang banget. Kalau mau bagus banget itu ya melampaui Chiyumaho. Kan gue bilang Chiyumaho itu bagus banget, sedangkan Tsukimichi itu belum bisa melampaui Chiyumaho. Makanya gue bilang bagus, cuma nggak jelek. Kalau soal color grading, gue juga suka sih color gradingnya. Nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang. Gue suka color grading terang. Terang kan, gue suka color grading gelap. Ya kan? Tapi buat cerita Tsukimichi ini color gradingnya nggak perlu gelap. Karena ceritanya nggak dark gitu loh. Ceritanya nggak dark. Jadi menurut gue color gradingnya tepat begini. Nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap. Ya lo bisa lihat sendiri. Color gradingnya pas di mata gue. Makanya gue nggak pernah komen soal color gradingnya. Akhirnya selesai nonton, tapi kenapa NPC diam kayak gambar biasa, nggak ada interaksi. Gue nggak terlalu peduli sih kalau soal NPC, karena balik lagi NPC ya NPC udah, nggak perlu dikasih interaksi NPC, karena dia cuma NPC gitu, nggak penting. Makanya yang dua karakter yang diselamatin sama Makoto cuma kayak numpang lewat diselamatin, setelah itu udah selesai gitu loh. Ya udah itu gue suka gitu, nggak terlalu dipanjangin, karena ya mereka cuma NPC numpang lewat. Buat gue NPC numpang lewat itu nggak perlu dikasih detail, nggak perlu dikasih sesuatu yang kayak wow banget, interaksi yang berlebihan, kayak nggak perlu sih. Yang paling berasa kita dikasih lihat, bukan kasih lihat, kita diingetin kalau Makoto itu seorang pemanah. Itu yang diingetin. Kalau Makoto itu kuat, kita diingetin di situ. Dan soal Mio yang tidak punya pemahaman umum, di episode 1 kita dijelasin itu dua hal secara sekaligus, dan dengan pacing cerita kayak gitu ya kan, yang lumayan cepat, itu oke banget loh, kita bisa dapat dua hal itu. Makanya gue bilang pacing ceritanya oke. Nih efeknya juga oke banget, efek apinya. Oh, motionnya juga oke. Walaupun di sini kelihatan banget ya jeleknya nih, yang ledakan ini. Yang gue kurang suka juga satu sini, detailnya di sini kayak ya emang dia ada luka bakar, tapi kan ya bekas kayak hitam-hitam abis kena api gitu loh, kena arang gitu. Itu nggak ada, itu detail yang nggak ada di Tsukimichi. Itu salah satu kekurangan Tsukimichi juga di season 2 ya, episode 1 ini. Detail soal misalnya ya abis kena api kan pasti ada luka bakar ya ada, tapi pasti ada hitam-hitam tuh, bekas kena arang gitu misalnya, apa gimana ya kan. Apalagi nih pepohonan gitu kan, udah jelas ada arang. Harusnya sih ada yang kayak gitu, tapi ya di Tsukimichi nggak ada. Itu juga salah satu kekurangan dari Tsukimichi season 2. Gue baru lihat Tsukimichi, kenapa grafisnya slideshow dan autofocus macam PowerPoint dan foto. Itu tadi juga gue tekenin soal grafis ya kan, soal grafis yang ya PowerPoint. Ada beberapa yang PowerPoint, emang nggak semuanya, tapi banyak yang kayak PowerPoint. Itu juga salah satu yang gue tekenin. Slideshow-nya itu gitu loh, kurangnya di situ. Seandainya visual ya kan dan grafis yang nggak se-slideshow itu, ya itu bisa lebih dari Chiyumaho gitu loh, bisa lebih dari itu gitu. Cuma ya karena 2 poin itu nggak dapat, dibilang bagus ya bagus, tapi nggak bagus banget. Dibilang jelek juga nggak jelek banget. Tapi ya di episode 1 ini kita ya dikasih lihat pacing cerita yang cukup ya kan, nggak kecepatan, nggak kelambatan, tapi dengan visual yang ya seadanya, slideshow, terus juga visual yang nggak wow banget, dengan color grading yang tepat. Udah intinya di situ soal grafisnya Tsukimichi. Dan kenapa gue bisa ngasih Tsukimichi itu 7,5 gitu. Turunkah grafisnya dibanding season 1? Ganti studio kan ya? Iya, ganti studio ke GC Staff. Jadi ya sebenarnya gue nggak berharap dari anime Tsukimichi, karena ya studionya itu GC Staff. Dan GC Staff ya kan, itu nilai jualnya anime bagusnya itu rata-rata di pacing ceritanya, bukan di visual, bukan juga di motionnya gitu. Tapi ya balik lagi di pacing ceritanya itu bagusnya. Dan kalau ditanya Tsukimichi season 2 ya kan, bagus atau enggak? Ya bagus, cuma enggak banget, tapi juga tidak jelek. Dah, titik. Dan ya untungnya aja ya, untungnya motion pas actionnya itu ya kan, motion pas Makoto ngeluarin sihir, terus efek-efek api itu nggak terlalu kaku lah. Untungnya di situ nggak terlalu kaku gitu loh. Kalau itu kaku itu bisa jatuh lagi nilai gua tuh. Wow, 7,15 ya ratingnya, 7,15. Ya buat sekedar isekai sih tinggi ya, buat sekedar isekai. Tapi apakah Tsukimichi ini sesuai ekspektasi gua? Maka jawabannya iya, karena ekspektasi gua nggak tinggi soal Tsukimichi.
ekspektasi gue Tsukimichi bakal jadi anime isekai pas-pasan. Karena ya kayak yang kita tahu anime isekai makin kesini jadi anime isekai pas-pasan gitu. Kalau sekalinya wow banget, sekalinya jelek banget, dan ekspektasi gue itu pas-pasan doang Tsukimichi. Nggak terlalu jelek, kayak kan, nggak jelek dan nggak bagus banget, dan ya itu sesuai sama ekspektasi gue. Ya itu aja dari gue soal breakdown Tsukimichi season 2 episode 1, dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.